Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Branch Manager dari PT Kontak Perkasa Futures Makassar, Ibu Sri Mulyanti. Bu Yanti, langsung saja di pasar komoditas, apa yang menarik hari ini, Bu? Oke Mbak, untuk pasar komoditas, untuk hari ini emas ya. Emas hari ini pembukaan di harga 1779,49 dolar per troy ounce. Harga sempat naik ke 1779,95 dolar per troy ounce Mbak. Dan harga sempat turun di 1773,30 dolar per troy ounce. Nah, harga sekarang di areal 1777 dolar per troy ounce. Nah, kalau saya lihat harga emas untuk hari ini dia cenderung masih bergerak di range, yaitu areal 1760 sampai 1790-an per troy ounce seperti itu, Mbak. Baik, apakah kenaikan kasus COVID di Indonesia ini akan semakin menekan harga emas? Bisa jadi ya, karena kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID di Asia khususnya Indonesia ini mungkin bisa menjadi hambatan pemulihan ekonomi secara global ya. Di samping saya perhatikan harga emas juga dari pekan kemarin dia terkoreksi Mbak, seperti itu. Tapi bukankah untuk emas safe haven itu orang jurusannya ke situ justru untuk nyari amannya? Kalau misalnya angka COVID-nya naik, bukankah seharusnya harga emasnya juga ikut naik, Bu? Oke, nah tadi yang saya sampaikan sebetulnya saya Mas ini ya, justru saya perhatikan kemarin ya, begitu COVID ini mulai merebak kembali ya, dan harga terkoreksi ini bisa jadi membuat harga emas dalam waktu dekat mungkin dia akan kembali naik. Secara teknikal sih saya melihat harga sudah oversold ya. Saya melihat potensi investor bisa melakukan aksi buyback dalam jangka pendek seperti itu, Mbak. Baik, jadi saran Anda atau rekomendasi Anda untuk investor untuk emas seperti apa, Bu Yanti? Untuk secara teknikal saya memperhatikan sinyal beli bisa dilakukan di areal 1750 sampai 1760 dengan target kenaikan yaitu areal di 1784 sampai 1796. Dengan peluang beli juga bisa dilakukan jikalau harga di areal tahanan 1 itu di 1784 Mbak, itu breakout dengan target emas naik hingga kisaran 1796 sampai 1810 seperti itu. Baik, harga CPO ini juga terus naik Bu ya beberapa pekan ini. Seperti apa rekomendasi Anda untuk investor untuk CPO? Ya. Harga CPO kemarin sempat dia melakukan turun yang lumayan cukup tajam ya. Ini disebabkan karena turunnya permintaan dari importir utama CPO yaitu India ya, dan isu tapering off yang dilakukan oleh the Fed. Nah, karena justru harga ada penurunan atau istilahnya profit taking, ini membuat saya melihat harga terdekat dia akan mengalami rebound atau kenaikan, walaupun tidak akan mungkin secara drastis seperti sebelumnya, seperti itu. Nah, yang kedua juga prospek ke depan saya melihat mungkin permintaan di India karena dia akan mungkin kembali pulih seperti itu, Mbak. Oke, artinya CPO akan rebound ya, bukan turun harganya, Bu ya? Ya. Ya. Baik. Penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk beli atau investor wait and see dulu? Penurunan ini justru akan dimanfaatkan investor untuk melakukan pembelian, Mbak. Karena saya melihat harapan CPO dia akan kembali di kisaran areal 900 sampai 950 dolar per ton, seperti itu. Baik, dari CPO kita ke kopi, seperti apa rekomendasi Anda untuk kopi, Bu Yanti? Oke, sebetulnya secara keseluruhan saya perhatikan sih harga komoditas kopi ini kan dia mengalami kenaikan ya, yang lumayan karena kekhawatiran persediaan ya, yang negara produsen yang mulai berkurang dan cuaca yang tidak menentu. Ya. Nah, ini akan dimanfaatkan investor untuk kembali tetap melakukan
pembelian di situ Mbak. Jadi saya masih melihat sih harga kopi dia cenderung masih naik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Sehat selalu. Demikian tadi pemirsa Branch Manager dari PT Kontak Perkasa Futures Makassar, Sri Mulyanti.